Zia meraba dengan mata yang kini masih terasa berat, sudah biasa sebenarnya bangun namun sang suami tak lagi di sisinya, ya sejak awal kenangan yang Zia ingat memang sudah begitu. Mendapati dirinya hanya seorang diri, kini Zia berdecak kesal dan beranjak dari tempat tidur tanpa berpikir untuk merapikannya lebih dulu. Hanya sempat menggosok gigi dan cuci muka, Zia berlalu keluar kamar mencari keberadaan Mikhail. Langkahnya membawa Zia menuju dapur mengikuti aroma masakan yang dapat dia tebak begitu lezatnya. "Kamu sudah bangun? Padahal Mas mau bangunin bentar lagi." Meski sibuk dengan alat dapur di sana, Mikhail menyadari kehadiran Zia. Jika dia dengar derap langkah sang istri, nampaknya benar-benar malas sekali bahkan menjawab saja dia enggan. "Mas masak apa?" "Nasi goreng, seperti yang kamu minta beberapa minggu lalu." Ingin rasanya Zia berteriak, dia menginginkan nasi goreng itu sejak lama. Bisa-bisanya Mikhail baru mengabulkannya pagi ini, itu pun jelas karena dia sedang sakit. Zia menguap sebegitu lebarnya, jika saja Mikhail belum bangun mungkin dia masih ingin bergemul dalam pelukan Mikhail. "Gimana? Udah enakan?" Zia mengangguk, Mikhail menghampirinya sembari membawa mahakaryanya. Nasi goreng dengan 1 telur setengah matang sebagaimana yang Zia dambakan. Cukup menguras tenaga sebenarnya, jika sampai istrinya kecewa Mikhail mungkin akan menangis sepanjang hari. "Masih ngantuk?" Ini sudah siap padahal, tutur Mikhail menepikan anak rambut istrinya, mata Zia menjelaskan jika memang dia masih mengantuk. "Lumayan, Mas jago masakan. Bilangnya kemarin nggak bisa." Memang, dia bisa hanya saja sewaktu Zia memintanya kesibukan Mikhail memang luar biasa dan dia khawatir tidak bisa fokus kemudian pada akhirnya merusak cita rasa yang ingin Mikhail ciptakan. "Bisa sedikit, sayang." Pria itu tersenyum, Zia mulai menyantap sarapannya. Jika dilihat dari ekspresi Zia, nampaknya wanita itu sangat suka. Dia lahap, bahkan belum apa-apa sudah berkurang hampir setengah porsi. Tidak ingin mengganggu, Mikhail hanya menatap sang istri seraya bertopang dagu. "Makannya pelan-pelan, itu memang untukmu, Zia." Melihat betapa lahapnya Zia, Mikhail begitu gemas. Lapar atau bagaimana hingga sarapan laparnya persis makan siang, pikir Mikhail heran. Wanita itu tak menggubris sedikitpun ucapan Mikhail, yang dia pahami nasi goreng kali ini lebih nikmat dibandingkan nasi goreng abang-abang. "Enak?" tanya Mikhail usai mengambil alih gelas yang kini sudah kosong tanpa sisa. Mikhail tersenyum jika memang Zia menyukainya. Lumayan," jawab Zia singkat, padat dan jelas membuat Mikhail kecewa sebagai penciptanya. "Lumayan? Kamu makannya lahap begitu lumayan gimana?" Mikhail tak puas dengan jawaban singkat dari Zia, dia ingin jawaban yang penuh pengakuan dan ini tidak sesuai dengan keinginannya. Pria itu sudah berusaha bangun pagi, menyiapkan semuanya bahkan dia mengikuti tutorialnya berulang kali demi menghidangkan yang terbaik untuk Zia. "Hahaha bercanda, Mas. Enak banget kok, Bang Sueb kalah pokoknya." Berbicara tentang Sueb, Zia mendadak terdiam. Tunggu, dia punya hutang nasi goreng 2 porsi dan itu memang belum sama sekali dia bayar. Mungkin sekitar 8 bulan lalu, malam-malam di saat hujan rintik, Zia menghabiskan waktu berdua bersama Zidan untuk waktu lama di sana. "Kenapa diem? Apa ada yang salah, Zia?" "Gawat, Mas." Mata Zia membola seraya menggenggam tangan Mikhail, sungguh ini terlalu memalukan tapi harus mengatakannya pada Mikhail sebagai suaminya. "Gawat kenapa? Ada masalah apa, Zia?" Khawatir jika ada hal buruk terjadi pada istrinya, dan entah kenapa pantang sekali pagi mereka benar-benar tenang, ada saja alasan yang bisa membuat Mikhail panik seketika. Zia menggeleng, dia hanya terkejut saja sebenarnya. Wajar sejak lama dia merasa ada hal yang terlupakan dalam dirinya, yaps Zia punya hutang dan itu hampir saja dia lupakan. "Aku lupa. Aku punya hutang sama Bang Sueb, anterin ke sana ya hari ini." Mikhail pikir apa, jika hanya hutang kenapa dia seheboh itu hingga membuat Mikhail jantungan begini. "Iya, sekalian kita ke rumah sakit siang ini ya, sayang." Mikhail tak bisa mengelak, apa yang Abigail sampaikan mengusik sanubarinya. Pamannya itu menghubungi pagi-pagi dan mengatakan jika ada hal penting dan harus dibicarakan hari ini juga, bersama Zia juga tentunya. "Rumah sakit? Kontrol ya?" Pria itu mengangguk pelan, memang banyak tujuannya hari ini. Sekalian Zia juga sudah waktunya menemui Dr. Irzan untuk konsultasi masalah kehamilannya bulan ini. Sekalian jenguk Elina juga, "Kamu nggak masalah kan, Elina?" Ragu, hingga detik ini Zia masih tak menerima jika harus baik-baik bersama wanita itu.
Akan tetapi, apa yang Kanaya ucapkan kemarin membuat hati Zia bungkam tak bisa berontak. Kalau kamu nggak siap, Mas saja yang akan menemui Om Abi, kamu cukup tunggu di mobil atau di tempat lain. Dia paham jika Zia mana mungkin bersedia menatap Elina meski hanya sebentar saja. Sorot tajam Zia mengutarakan jika dendam masih berselimut dalam dirinya, akan tetapi keduanya memang dipaksa mengalah oleh Kanaya demi membuat posisi Mikhail aman dan nanti Zia dapat melahirkan didampingi Mikhail. Maaf ya, semua jadi rumit karena Mas. Enggak, Mas. Kamu begitu karena membelaku, dan sekarang saatnya aku memperjuangkan kamu. Zia memang membenci Elina, akan tetapi jika dia tidak mau mengikuti apa kata Kanaya, kemungkinan besar ancaman Adiba akan berakibat fatal kepada suaminya. Tidak ada keramahan di sana, meski Abigail masih menerima lain halnya dengan Adiba. Wanita itu menatap tajam penuh kebencian, bukan hanya pada Mikhail melainkan Zia juga. Dia marah dan memang benar-benar marah sepertinya, bahkan wanita itu tak menggubris kala Zia hendak mencium tangannya. Mau apa? Kalau hanya ingin menyakiti putriku lebih baik kalian pergi dari sini. Tidak ada toleransi, bagi Adiba putrinya adalah nomor satu. Jika saja Mikhail melakukannya tidak di hadapan mereka, kemungkinan putri pendek umur sangat besar sekali. Abigail menegur sang istri agar tidak lagi terpancing emosi, hadirnya Mikhail dengan niat baik untuk meminta maaf sudah membuatnya luluh. Paham sekali jika dalam hal ini yang salah memang putrinya, dan dia mengingat bagaimana dulu Ibra menghajar Adrian kala Kanaya diperlakukan hina. Untuk kasus ini, sebagai orang yang mengenal Mikhail sedari bibitnya dahulu, dia memaklumi. Tapi, jangan usir Kak Mikhail. Sempat terkejut, Zia bahkan tak habis pikir kenapa wanita itu masih menerima Mikhail sebaik itu. Tak hanya Zia, Adiba pun sama. Alih-alih trauma putrinya justru berharap Mikhail ada di sisinya. Kamu apa-apaan, Elina? Dia hampir buat kamu mati, jangan lupa itu. Terserah, Elina nampaknya tak peduli meski memang demikian. Dengan hadirnya Mikhail di sini sana dia sudah merasa lebih baik, setidaknya Mikhail kembali memiliki empati padanya, pikir Elina. Paham, tapi buktinya tidak kan. Lagi pula mana mungkin Kak Mikhail sampai hati membunuhku, Ma. Baiklah, sepertinya di sini Elina memandang kesalahan Mikhail dengan perasaan. Bukan logika seperti sang mama, dia bahkan tidak takut kala Mikhail mendekatinya. Tak hanya itu, dia seolah lupa dengan rasa sakit yang pernah ada. Entah apa alasannya sebagai orang tua, Adiba hanya merasa Elina benar-benar bodoh dan otaknya tidak berfungsi dengan baik lagi. Merasa jika Adiba hanya membuat situasi semakin panas, Abigail menarik istrinya agar menjauh. Sejak tersadar yang Elina cari memang hanya Mikhail, dia terpaksa memenuhi kemauan Elina untuk membuat Mikhail datang menjenguknya. Meninggalkan mereka bertiga saat ini, Elina bersikap sebagaimana pasien biasa yang merasa bahagia Mikhail datangi kali ini. Lebih bahagia lagi kala pria itu menanyakan bagaimana keadaannya, semua Mikhail lakukan demi memenuhi permohonan Mikhail yang seakan hilang harapan. Mogok makan padahal tidak baik-baik saja, sudah Abigail coba untuk memanjakan putrinya namun yang terjadi justru berbeda. Zia hanya diam sejak tadi, berbicara sedikit pun dia enggan sebenarnya. Seharusnya kakak datang sendiri, kasihan istrimu lagi hamil besar. Kalau ada apa-apa bagaimana? Itu sebuah kepedulian atau sebaliknya, sebenarnya Zia juga tidak paham. Meski cara bicara dia juga berbeda dan nampak tulus, entah kenapa dia sama sekali tak tersentuh. Sekalian cek kandungan. Makanya disempetin jenguk kamu. Raut wajah Elina sedikit berbeda kala Mikhail berkata demikian. Ini seakan penjelasan jika dia bukanlah tujuan utama bagi Mikhail. Meski sedikit kecewa dia mengangguk pelan, memberikan pengertian jika memang dia paham. Maafkan aku, Zia. Semua perkataanku pasti menyakitimu, tutur Elina membuat Zia terkejut, dia mendongak menatap mata Elina yang masih terlihat sayu. Senyuman itu kerap dia perlihatkan jika bicara di hadapan Mikhail dan juga Kanaya, akan tetapi yang kali ini Zia sendiri tidak paham karena dia tak sepeka itu memahami isi hati orang. Selama ini kemana saja? Jika kamu meminta maaf sejak dulu padanya, mungkin nasibmu tidak akan begini, Elina. Hingga detik ini Mikhail masih sangat menyayangkan sikap Elina yang ternyata busuk di belakangnya. Aku paham, tapi untuk meminta maaf seharusnya tidak ada kata terlambat, benar kan, Zia? Mungkin, Kak. Tak ingin memberikan reaksi yang berlebihan, andai memang permintaan maafnya memang tulus Zia juga tak berharap akan menjadi teman baiknya di masa depan.
Toh sekarang mereka juga kian berjarak, Elina takkan mampu mendekatinya lagi karena Mikhail tak sembarang menerima orang di rumahnya. Aku mau makan, tapi tanganku kesulitan. Kak Mikhail bisa bantu suapi aku. Bersamaan dengan napas yang dia hela sedikit kasar, Mikhail menatap ke arah istrinya lebih dulu. Wajah Elina memang teramat menyedihkan, pucat seakan tak bernyawa. Mikhail merasa bersalah. Iya, meski hanya sedikit. Keputusan ada pada istrinya, Mikhail tak ingin melakukan sesuatu tanpa izin Zia. Zia mengangguk, memberikan izin jika memang harus begitu. Meski hatinya seakan tak ikhlas, akan tetapi mengingat permohonan Abigail sebelum mereka masuk ke ruangan Elina membuat Zia mengalah sekali lagi. Aku ke toilet dulu, Mas kebelet, bisik Zia pelan, selain memang dia enggan melihat suaminya menyuapi Elina, mendadak kandung kemihnya terasa mau pecah dan takkan bisa menahannya lebih lama lagi. Mas anterin mau. Zia menggeleng cepat, dia benar-benar tidak butuh ditemani kali ini. Jangan lama, sayang. Mikhail masih sempat meraup bibir istrinya lembut, sengaja dia lakukan di hadapan Elina yang kini menunggu hendak disuapi. Keahlian Mikhail dalam menghancurkan mentah seseorang memang sangat mumpuni. Janji nggak lama. Biasanya Zia tak membalas kecupan singkat begini, dan di hadapan Elina dia membalasnya dengan sengaja. Prinsip hidup, buat seseorang yang iri semakin iri. Menyusuri koridor rumah sakit dengan langkah pelannya, meski tanpa pengawasan Mikhail dia tetap berhati-hati. Ketika hendak kembali ke ruangan rawat Elina, langkah Zia terhenti kala seseorang yang dia kenal berjalan dengan pakaian khusus pasien rumah di hadapannya. Dia sakit. Langkah pria itu sangat pelan, sepertinya pasca operasi Zia tidak paham juga. Hendak menghampiri tapi dia khawatir akan menjadi masalah nantinya, melihat dari kejauhan untuk sementara akan lebih baik sepertinya. Kenapa keluar? Kamu belum pulih, Zidan. Dari kejauhan dia saksikan wanita parubaya yang kini menghampirinya sedikit emosi. Cara marahnya masih sama, persis ketika dia marah lantaran Zia basah kuyup di perjalanan menuju rumahnya. Gak betah, kita pulang aja, Ma. Jangan bercanda, nak. Sudah cukup Mama turuti kamu selama ini. Sekarang sudah waktunya kamu nurut sama Mama, Zidan. Aneh sekali, setahu Zia yang sakit bukan Zidan. Pria itu kerap bolak-balik ke rumah sakit dengan alasan ibunya sakit. Akan tetapi, kenapa yang kini dia lihat seakan bertolak belakang dari apa yang terjadi? Hatinya penasaran, cukup lama menjalani hubungan kenapa dia tidak paham. Tanda-tanda Zidan sakit juga tidak begitu kentara, meski memang tubuhnya sedikit kurus tapi Zia berpikir itu normal-normal saja. Tapi di rumah sakit juga aku nggak sembuh, sama saja. Sama-sama sakit ngapain di sini? Jarak mereka begitu dekat, namun untuk menghampiri rasanya sulit sekali. Bukan hanya karena dia sudah jadi istri orang, melainkan dia tidak memiliki kesiapan untuk memperlihatkan diri di hadapan mantan kekasihnya. Setidaknya usaha, Zidan. Hargai perjuangan Mama kali ini saja. Percuma, sembuh juga nggak buat Zia kembali, Ma. Jangan pernah sebut nama perempuan itu di hadapan Mama. Mungkin banyak alasan seseorang membencinya, tak masalah. Keputusan Zia yang tiba-tiba mengakhiri hubungan adalah hal yang menjadi alasan kenapa Mama Zidan marah besar hingga tak mau mendengar namanya lagi. Masuk akal dan alasan itu sangat-sangat wajar sebenarnya, hari ini Zia hanya ingin bersikap bodoh amat untuk sementara. Seperti yang Mikhail bilang, saat ini mereka sudah hidup berdua yang artinya tidak boleh ada orang lain di antara mereka. Sama-sama memiliki masa lalu rumit, baik Zia maupun Mikhail adalah dua insan yang melarikan diri dari dekapan orang lain yang menginginkan mereka. Terlepas dari apa yang terjadi, kini mereka kembali pada tujuan awal. Kali kedua periksa kandungan, Mikhail paling menyukai hal ini. Dan dia bahkan akan datang sebelum Bimantara siap, salah satu teman dekat yang paling waras dalam lingkungannya. Cak, bisa kau biasa saja melihatnya. Zia mendongak, baru saja perutnya diolesi gel yang terasa dingin itu dan Mikhail sudah menabuh genderang perang. Salah terus, sejak tadi Bima meminta Zia menyingkap pakaiannya Mikhail sudah geram sebenarnya. Aku sudah biasa saja, memang mataku begini. Hal seperti ini sudah biasa dihadapkan, berapa banyak calon papa posesif yang membuat tugasnya kian rumit. Istrinya dipegang salah, ditatap salah dan semuanya salah hingga Bima berniat ganti profesi lama-lama. Jangan kau pegang perutnya, minta dia saja bisa tidak? Mikhail melihat ada perawat wanita di dalam ruangan ini dan sepertinya itu lebih baik daripada perut Zia tersentuh jemari pria lain. Mikhail, kau mau ini cepat selesaikan? Diam sebentar.
Istrimu saja tenang, kesal Bima muak dengan Mikhail yang setakut itu istrinya akan dia apa-apakan. Teruskan, tapi bajunya turunkan sedikit. Jangan modus kau. Takut sekali, padahal semua sudah sesuai dengan aturannya. Mikhail marah lantaran takut tangan Bima menjamah area lainnya. Memang otaknya sejahat itu, dia pikir semua pria sama seperti dia. Aku juga sudah punya istri, kau jangan berpikir macam-macam, Mikhail. Memilih tak lagi peduli, terserah Mikhail mau apa lagi setelah ini. Dia harus benar-benar fokus kali ini, beruntung yang diperiksa penurut dan tidak banyak ulah. Setelah melihat dengan jelas bagaimana kondisi calon buah hatinya barulah Mikhail bisa diam. Pria itu mendengar dengan seksama penjelasan Bima dan matanya tak berkedip menatap layar. Semua normal, pertumbuhannya juga sangat baik. Kau harus bersyukur istrimu pintar menjaga diri. Mikhail mengangguk, tidak sia-sia dia melarang Zia ini dan itu, peraturan begitu banyak sejak menikah namun Zia taati demi menjaga kesehatan buah hatinya. Perempuan ya, Bim? Tanya Mikhail sedikit ragu, besar harapan yang nantinya lahir adalah anak laki-laki. Dari yang aku lihat calon bayimu perempuan, selamat. Tanggung jawabmu akan berat. Dia tersenyum, akan ada 2 Zia dalam hidupnya. Meski sebenarnya Mikhail menginginkan seorang putra, tapi sekalipun Tuhan berikan perempuan dia tetap bersyukur. Bimantara mengerti maksud senyuman Mikhail, apa yang terjadi pada Zia adalah sebab pria itu sudah ketar-ketir sebelum anaknya lahir. Pria senakal Mikhail mendapatkan seorang putri jelas saja yang ada di pikirannya adalah ketakutan tiada akhir. Ada banyak hal yang Bima sampaikan pada pasangan ini, Zia yang masih muda dan tubuhnya yang kecil sudah membuat Bima mengutarakan hal terbaik yang nantinya akan dia ambil. Tapi Kansek Asteris S saat hamil kemungkinan bisa membuat proses kelahiran semakin lancar, kau jangan membuat usahaku sia-sia, Bima. Kenapa harus dibelah perutnya? Tanya Mikhail tak terima jika Zia harus dioperasi, tentu saja otaknya sudah berpikir macam-macam dan takut jika jahitannya lepas atau apalah pasca melahirkan nanti. Tidak ada yang sia-sia, ukuran janin dalam kandungan istrimu lebih besar dari bayi pada umumnya. Sementara tubuhnya, kau lihat sendiri dia sekecil apa. Jangan kau ragukan, dia kecil-kecil cabai rawit. Istrimu yang bohai itu saja kalah, ungkapnya membuat Zia semakin memerah, kerap sekali Mikhail menyebut dirinya kecil-kecil cabai rawit begini. Bukan masalah permainan ranjang, Mikhail. Yang kita pikirkan di sini keselamatan Zia nantinya, tolong pikiranmu itu dibenarkan sedikit. Sejak awal Mikhail membawa Zia padanya, Bima sudah terkejut melihat postur tubuh Zia yang begitu mungil dibandingkan Mikhail. Jika saja Zia belum hamil sama sekali Bima tak percaya jika Zia adalah istri pria itu. Lakukan yang terbaik, selagi tidak menyakitinya. Mikhail percaya keputusan yang Bima ambil sudah lebih dari tepat, jadi tidak ada lagi keraguan tentangnya. Kamu kenapa? Mas ada salah, Zia. Hingga setengah perjalanan dia belum sadar juga. Sejak keluar dari rumah sakit Zia sudah kesal akibat Mikhail yang justru membahas hal yang iya-iya di hadapan Bima. Enggak, cuma kesal aja dikit. Kesal kenapa memangnya? Gini ya, sesekali bisa kan mas nggak usah bahas kecil-kecil cabai rawit itu. Aku perhatiin setiap kali kita ketemu sama teman-teman kamu selalu begitu. Lama diam, nyatanya Zia tak menyukai pembahasan pria dewasa tentangnya. Padahal tubuhnya normal-normal saja, Mikhail saja yang raksasa. Oh marah. Masa karena itu marah, sayang? Kan itu pujian karena kamu memang kecil-kecil cabang. Diam. Ih jejelin sepatu nanti mulutnya baru diem ya, ancam Zia mulai kehabisan stok sabar, saat-saat begini Mikhail masih sempat membuat Zia naik darah. Boleh, cepet jejelin. Mas bales jejelin yang lain kalau berani. Mikhail menarik sudut bibir dan mulai memperlihatkan wajah mesum seperti biasanya. Jejelin apa memangnya, bos? Sahut Babas ikut-ikutan dari depan. Buah naga, Bas. Non Zia suka buah naga? Tanya Bastian bertanya serius dan berpikir maksud Mikhail memang begitu adanya. Suka dong, istriku memang suka semuanya. Dia apa-apain juga dia sup. Au Zia. Sentak Mikhail kaget kala telapak tangan Zia mendarat sempurna di bibirnya, dan karena hal itu terjadi saat Mikhail bicara, bibirnya kini berdarah. Jaga tuh mulut, mas yang apa-apa mauan, aku mah ogah. Fitnah sekali, Zia jelas saja tak terima. Berdarah, sayang sumpah. Lihat, bibir mas luka. Salah sendiri, gak semuanya boleh diungkapin ke orang lain, mas. Ya salahnya di mana? Babas nanya kamu suka apa, ya mas jawab buah naga.
Mana mau dia mengalah, sudah jelas-jelas alur pembicaraannya kemana tapi Mikhail masih mampu ngeles kanan kiri padahal sudah tertangkap basah. Tisu, Bas, pinta Zia meski dia sekesal itu pada Mikhail, demi apapun dia tidak sengaja berbuat kurang ajar pada suaminya itu. Dia terlalu kuat, Zia memang salah tapi jujur dia belum mau minta maaf. Pikirannya sedikit kacau hari ini ditambah Mikhail yang membuat emosinya terpancing, jelas saja dia kesal. Zia, tadi di rumah sakit Mas lihat teman kamu. Belum sembuh lukanya, Mikhail sudah membahas hal lain. Teman yang mana? Erika, yang dulu kekunci di kamar mandi. Jawaban Mikhail sempat membuat Zia berpikir, dia tersenyum setelahnya. Kok senyum? Temennya di rumah sakit malah senyum-senyum, tutur Mikhail heran sekali.